Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih pada pembahasan yang berjudul Al-Khawfu Minasyirk, takut kepada kesyirikan. Dan kita telah menjelaskan beberapa ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya disebutkan pentingnya bagi seorang Muslim untuk selalu memiliki rasa takut yang tinggi terhadap yang namanya kesyirikan. Karena berawal dari rasa takut itulah seseorang akan menjauhi kesyirikan itu. Dan hal inilah yang dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu, termasuk di dalamnya para anbiya, di mana mereka sangat takut kepada yang namanya kesyirikan. Di antaranya tergambar pada doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Wa man laqiyahu, dan siapa saja yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yusyrik bihi syai'an, dalam keadaan ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Di hadis ini kita perhatikan lafaz dan redaksinya, di mana lafaz dan redaksi hadis ini dalam bentuk persyaratan. Dalam bentuk persyaratan, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man laki Allah, siapa saja yang berjumpa dengan Allah. Dan huruf man ini menunjukkan keumuman, sehingga masuk di dalamnya seluruh manusia tanpa terkecuali.
Kemudian persyaratan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah laqiyallah la yusyriku bihi syai'an. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan apa yang menjadi jawaban atas syarat tersebut, yaitu dakhalal jannah, masuk surga. Ya, jadi ada syarat dan ada imbalan bagi yang telah memenuhi syarat itu, yaitu dukhulul jannah. Masuk surganya seseorang sesuai dengan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bisa dalam dua bentuk. Bisa seseorang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan bisa juga seseorang masuk surga dengan terlebih dahulu menerima azab dan siksaan. Itulah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau mengatakan wa hadha ad-dukhulu la yunafi an yu'adzaba biqadri dhunubihi in kanat alaihi dhunub. Dan masuk surga di dalam hadis ini tidak menafikan bahwa ia diazab sesuai dengan dosa yang ada pada dirinya. Ya, jadi seperti yang telah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa di antara keutamaan tauhid itu adalah mencegah seseorang kekal di dalam neraka. Jadi ketika seseorang tidak melakukan kesyirikan, maka terbebasnya dirinya dari kesyirikan tersebut menghalangi dirinya dikekalkan di dalam neraka, meskipun di saat yang sama ia melakukan beraneka ragam dosa dan maksiat. Jadi kalau seseorang tidak menyekutukan Allah tapi melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun apakah ia disiksa atau tidak, kita tidak mengetahui, dan itulah yang dikenal di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang yang melakukan dosa besar tahtal masyiah, dia berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Jika Allah menghendaki diazab, maka dia diazab, dan jika Allah menghendaki dia diampuni, maka dia diampuni. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan masuk surganya orang yang tidak menyekutukan Allah, itu tidak menafikan bahwa mereka tidak disiksa jika mereka melakukan dosa-dosa besar. Ya. Lidilalati nususil lu'id ala dhalik, karena makna-makna yang terpahami dari nas-nas yang mengandung ancaman, di mana di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang di dalamnya terdapat ancaman-ancaman bagi yang melakukan dosa-dosa tertentu. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, ini yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lebih ringan dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Kata-kata siapa yang dikehendaki ini menunjukkan bahwa ya, kita tidak mengetahui apakah orang yang melakukan dosa dan tidak menyekutukan Allah itu akan selamat dari siksaan atau tidak, kita tidak mengetahui. Yang kita ketahui bahwa akhir daripada perjalanan mereka itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Ya, adapun apakah diazab atau tidak karena dosa-dosanya, kita tidak mengetahuinya, karena itu murni kehendak Allah Azza wa Jalla, yang biasa diistilahkan dengan tahtal masyiah.
Kemudian di dalam hadis ini juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penegasan pada lafaz syai'an. Ya, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Syai'an di sini mengandung makna umum dan menyeluruh. Artinya siapa saja yang dijadikan sekutu bagi Allah, maka itu akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan siapa saja yang membebaskan dirinya dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka itu yang akan menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam surga. Syai'an, ya, syai'an ini bermakna umum, artinya tidak ada perbedaan. Siapa yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia malaikat atau dia adalah nabi, siapa saja, yang penting dia menyekutukan Allah, maka ancamannya sangat berat. Ya, ancamannya. Jadi tidak dibedakan. Kalau dia yang dijadikan sekutu bagi Allah adalah malaikat, maka kesyirikannya lebih ringan. Kalau yang dijadikan sekutu bagi Allah adalah nabi, maka kesyirikannya lebih. Tidak demikian. Ya, karena kata syai'an ini bermakna menyeluruh. Ya, jadi siapapun yang dijadikan sekutu bagi Allah, bahkan orang yang paling mulia di muka bumi ini, jika dijadikan sekutu bagi Allah, maka sama bobot dosanya. Itu adalah kesyirikan. Nah, hadis ini, ya, atau bagian pertama dari hadis ini, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, ini adalah kabar gembira, ya, kabar gembira. Dan di saat yang sama Nabi SAW juga menyampaikan ancaman, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia diancam masuk ke dalam neraka. Nah, terkait dengan orang yang melakukan kesyirikan diancam dengan neraka, yang menjadi pertanyaan atau permasalahan adalah apakah ketika dia melakukan kesyirikan, apakah dia akan dikekalkan di dalam neraka atau tidak? Nah, ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau mengatakan hadza bihasabis syirk. Ini kembali kepada jenis kesyirikan yang ia lakukan, yang dilakukan oleh seseorang. In kana syirku asghar kama dallat ala dzalika an-nusus fa innahu la yalzam min dzalika al-khuludu finnar. Jika yang ia lakukan adalah syirik kecil, maka sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis, itu tidak menjadikannya kekal di dalam neraka. Jadi syirik kecil yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Ya, sehingga dari penjelasan ini kita juga mengerti perincian siapa yang kekal dan siapa yang tidak kekal. Yang kekal itu yang melakukan syirik besar, sedangkan yang melakukan syirik kecil itu tidak kekal di dalam neraka. Wa in kana akbar fa innahu yalzamu minhu al-khuludu finnar. Ya, jika yang dia lakukan itu adalah syirik besar, itulah yang menjadikannya kekal di dalam neraka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari semua pembahasan yang telah kita sampaikan, dari mulai ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab al-khawfu minasyirik, penulis menyebutkan beberapa masail. Yang pertama itu adalah al-khawfu minasyirik, takut kepada kesyirikan. Ini sudah sering kita sampaikan secara berulang-ulang, bahwa tanda kesalehan seseorang dan benarnya ia menjalankan agama
Itu dilihat dari salah satunya rasa takutnya kepada kesyirikan. Ya, karenanya di dalam Al-Quran kalau kita membacanya dari awal sampai akhir, ya, sangat banyak kita dapatkan ayat-ayat yang memberikan ancaman kepada orang yang melakukan kesyirikan. Baik ancaman dimasukkan ke dalam neraka, atau ancaman divonis sebagai orang yang tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, ancaman-ancaman itu tidak lain tujuannya supaya kita takut kepada dosa syirik. Dan ketika kita takut kepada dosa syirik, maka kita akan berusaha menjauhinya. Nah, wujud konkret menjauhi syirik itu adalah dengan kita mempelajari tauhid dan juga mempelajari syirik, agar kita bisa membedakan mana jalan tauhid dan mana jalan syirik. Karena syaitan senantiasa berusaha untuk menipu manusia dengan mengemas yang syirik seolah-olah itu adalah jalan yang benar, dan sebaliknya yang tauhid dikesankan bahwa itu adalah keburukan. Nah, disinilah pentingnya kita belajar. Dengan belajar itu kita bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Dengan kita belajar, kita bisa menempuh jalan ketauhidan dan menjauhi jalan-jalan kesyirikan. Ya, jadi al-khawfu minasyirik itu diketahui dari firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kemudian dari firman Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa syirik itu dosa yang harus kita takuti. Kemudian yang kedua, an-riya minasyirik. Ya, bahwasanya riya itu adalah bagian dari kesyirikan. Ya, bahkan Nabi SAW menyampaikan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dosa yang paling aku takutkan atas kalian, ya, ini terutama orang-orang saleh, orang-orang yang baik, itu dosa yang paling ditakutkan pada mereka itu adalah dosa syirik kecil. Ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu syirik kecil, Nabi SAW menjelaskan syirik kecil itu adalah riya. Kenapa? Karena riya ini adalah dosa yang terkadang menyelinap di dalam hati manusia tanpa ia menyadarinya, tanpa ia mampu mendeteksinya bahwa itu adalah suatu dosa. Makanya dia sangat menakutkan, dan para sahabat sangat takut terhadap dosa riya, sehingga mereka menempuh cara-cara agar bisa menjauhi dosa riya tersebut. Dan selain daripada itu, yang namanya kecil itu adalah sarana untuk menuju yang besar. Ya, karenanya kita jangan tertipu dengan kata-kata kecil, dosa kecil, syirik kecil. Ya, kita jangan melihat kecilnya, tetapi kita melihat akibat dari yang kecil itu ketika seseorang melakukannya secara terus-menerus. Ya, jadi terkadang ada dosa yang dilakukan oleh seseorang, secara zat dosanya itu adalah kategori dosa kecil, tetapi dia berubah menjadi dosa besar karena dilakukan secara terus-menerus. Ya. Ya, seorang tabi'in menasihatkan, la tandur ila sigharil khati'ah. Ya, jangan engkau melihat pada kecilnya dosa, walakin inzuru ila 'azama man asaita. Tapi lihatlah kepada keagungan kepada siapa engkau berbuat dosa. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya adalah qurbul jannah wan nar. Ya, dekatnya surga dan dekatnya neraka. Maksudnya mudahnya seseorang masuk surga sebagaimana juga mudahnya masuk neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya al-jannah wa nar aqrabu ilaikum min syiraki na'lihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, surga dan neraka itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Ya. Kenapa dikatakan dekat? Karena sebab-sebab seseorang masuk surga itu ada di dekat kita. Sebagaimana halnya juga sebab-sebab seseorang masuk neraka juga ada di dekat kita. Nah, disinilah kenapa ketakwaan itu menjadi sangat penting. Karena ketakwaan itu akan mendorong seseorang untuk berhati-hati. Ya, jangan sampai dia melakukan perkara-perkara yang justru menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Ya.
Jadi surga dan neraka itu sangat dekat. Ya, surga dan neraka sangat dekat, maksudnya sebab-sebab seseorang masuk surga sangat dekat dan sebab-sebab seseorang masuk neraka juga sangat dekat, sehingga diperlukan kehati-hatian. Dan dekatnya surga dan neraka itu disebutkan dalam satu hadis yang baru saja kita jelaskan. Ya, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Nah, ini diantara hadis yang menunjukkan betapa dekatnya surga itu dan betapa dekatnya neraka itu. Ya. Kemudian permasalahan yang berikutnya, anna man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Bahwasanya siapa saja yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Walau kana min abadin nas, meskipun dia adalah orang yang paling kuat dalam beribadah. Ya, jadi kedudukan seseorang atau kondisi seseorang yang kuat beribadah itu tidak menjamin dia selamat dari yang namanya dosa kesyirikan. Ya, karena yang menyelamatkan seseorang dari dosa kesyirikan itu pada hakikatnya adalah ilmu yang ada pada orang tersebut. Ya, karenanya ketika seseorang memiliki semangat ibadah yang tinggi, maka dia harus melandaskan semangat ibadahnya tersebut pada ilmu. Kalau tidak, maka dia akan disesatkan oleh iblis disebabkan oleh semangatnya di dalam beribadah. Dan hal itu atau yang membuktikan hal tersebut kisah yang dialami oleh seorang alim yang sangat terkenal, yang banyak kisah-kisah palsu dinisbatkan kepada beliau, yaitu alim Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ya, diceritakan bahwa diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya, suatu ketika beliau berjalan dan tiba-tiba di hadapan beliau ada awan, dan di awan itu tertulis namanya, dan muncul suara memanggil dirinya, ya Abdul Qadir Jailani, inni qad ahlaltu laka ma haramtu alaik, sungguh innani ana rabbuk, ya, sungguhnya aku adalah, suara itu mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan sungguh aku telah menghalalkan apa yang diharamkan sebelumnya kepadamu. Lalu kemudian Abdul Qadir Jailani rahimahullah mengatakan, ikhsa ya aduwallah, diamlah wahai musuh Allah, fama ra'aituka illa iblis, tidaklah aku melihatmu kecuali engkau adalah iblis. Maka suara itu mengatakan, qad adlaltu sab'ina abidan fabima araftani, aku telah menyesatkan 70 orang yang sangat kuat beribadah dengan cara seperti ini. Bagaimana engkau mengetahuiku bahwa aku adalah iblis? Sudah 70 orang yang dia sesatkan dengan cara seperti itu. Ya, bagaimana engkau mengetahui bahwa aku adalah iblis? Kata Abdul Qadir Jailani, aku mengetahui bahwa engkau adalah iblis karena tidak mungkin engkau menghalalkan sesuatu kepadaku yang engkau haramkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah betapa signifikannya peran daripada ilmu, betapa pentingnya ilmu tersebut, di mana dalam kondisi-kondisi rawan seperti ini, dengan ilmunya seseorang bisa terselamatkan, seseorang bisa selamat dari godaan dan rayuan iblis. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya, su'alul khalil lahu wa libanihi wiqayata ibadatil asnam, ya, permintaan atau doa al-khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah khalilullah, ya, dan juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Ya, Nabiullah Ibrahim berdoa agar dirinya dijauhkan dan juga anak keturunannya dari menyembah berhala. Ya,
Ini adalah tauladan yang sangat baik dengan tingkatan dan kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Tetap pada diri beliau ada rasa takut kepada kesyirikan, dan itu ditunjukkan dengan ia meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya, karena di antara doa yang penting untuk kita selalu ucapkan itu adalah berlindung dari kesyirikan dan meminta ampun, berlindung dari kesyirikan yang tidak kita ketahui, dan meminta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui. Kemudian di dalam ayat-ayat dan hadis yang kita sebutkan, ya, ini di dalamnya terdapat penjelasan makna la ilaha illallah. Ya, karena di antara kandungan daripada makna la ilaha illallah itu adalah menafikan kesyirikan. Ya, kemudian yang terakhir, fadilatu man salima minasyirik, keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang selamat dari syirik, di mana mendapatkan jaminan untuk tidak kekal di dalam neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.